kebijakan pendaftaran PSE ini baik tujuannya, baik itu untuk kebutuhan pemerintah maupun memberikan manfaat masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi yang sangat disayangkan adalah proses sosialisasi yang sudah berbulan-bulan Kominfo laksanakan, ternyata tidak terdengar secara menyeluruh, utamanya kepada PSE-PSE asing, yang mana karena kegagalan sosialisasi menurut saya, akhirnya dampaknya ada beberapa PSE asing yang belum mendaftar dan ujung-ujungnya menjadikan kerugian di sisi masyarakat, para pengguna, developer, dan lain-lain. Nah, disitulah sisi menurut saya kesannya sosialisasi maupun komunikasi yang dilakukan Kominfo terhadap peraturan PSE, pendaftaran PSE ini tidak optimal. Akhirnya ujung-ujungnya masyarakat lagi yang terdampak. Nah, masalah kerugian masyarakat walaupun sekarang PayPal dan lain-lain sudah on lagi, tapi sangat disayangkan kemarin ketidakefektifan sosialisasi yang dilakukan Kominfo terkait peraturan tersebut, Mbak. Gitu. Lalu sebetulnya apakah kebijakan PSE Kominfo ini bisa melanggar begitu Pak kebebasan berpendapat? Anda sendiri melihatnya seperti apa? Baik, kalau melanggar kebebasan berpendapat kita akan pastikan nanti setelah enforcement-nya, setelah penegakan hukumnya, apa yang dilakukan oleh Kominfo terhadap konten-konten tertentu, kita bisa lihatnya nanti. Tapi pada intinya sebenarnya yang kita sayangkan adalah maksud baik ini kenapa hanya selevel permen, satu itu. Kedua, permen ini terkesan urgensinya utamanya bukan terkait kebutuhan ataupun melayani masyarakat ataupun keamanan data masyarakat. Menurut saya substansinya urgensi diterapkan saat ini bukan hal itu, karena ada beberapa hal yang bisa kita lihat bahwa urgensi ini bukan karena untuk melayani masyarakat atau melindungi masyarakat. Satu adalah mestinya ini bukan level permen, mestinya undang-undang. Dan mestinya peraturan seperti ini harus ada undang-undang perlindungan data pribadi dulu. Di mana-mana itu ada yang utamanya. Nah, ini turunannya sih boleh permen itu. Tetapi yang pada intinya perlindungan data pribadi itu memang Kominfo sebagai regulator pemerintah turun. Nah, itu kalau sebagai undang-undang dan merupakan perlindungan data pribadi cukup jelas, cukup pasti bahwa itu memang untuk kebutuhan masyarakat. Nah, tapi kalau di sini ya seperti yang pertanyaan barusan bahwa ini nanti ke depan pengontrolannya seperti apa. Tapi kalau undang-undang PDP itu akan jelas bahwa memang untuk melindungi apa namanya kebutuhan masyarakat. Nah, kalau di sini saya melihat sih walaupun belum tentu benar, terkesannya urgensi ini bukan untuk melindungi data masyarakat, tapi untuk mengontrol media-media online tersebut, platform-platform online tersebut, yang mana kita tahu ada acara ataupun agenda politik 2 tahun ke depan di kita. Terkesan melihat kasus ataupun melihat politik tahun politik tahun 2019 lalu, kita cukup gaduh di mana media online, platform online di internet itu membuat negara kita kurang kondusif. Banyak ribut, banyak informasi palsu, banyak informasi yang tidak akurat dan seliweran di masyarakat. Nah, terkesan urgensinya menurut saya kalau ngebaca aturan PSE ini mengarah ke sana. Terkesan terlalu terburu-buru dan kebutuhannya ke arah sana untuk mengontrol media-media tersebut agar kalau memerlukan take down pemerintah ataupun penegak hukum jauh lebih cepat. Padahal menurut saya masih sangat kekurangan undang-undang yang utamanya yaitu perlindungan data pribadi. Pak Adi, ini kan kalau kita lihat begitu Google Indonesia ini belum mendaftarkan diri begitu ya Pak secara online. Dan juga diberikan waktu begitu hingga 19 Agustus gitu oleh Kominfo untuk melakukan pengurusannya. Nah, bagaimana sebetulnya Indonesia bisa mendesak perusahaan raksasa begitu sekelas Google untuk bisa segera mengikuti aturan PSE ini? Ya, mestinya sih pendekatannya dari sisi legal ya.
Nah, kalau dari sisi legal kan kedua belah pihak itu akan membaca, mereview, memastikan apakah kebijakan itu harus diikuti, kalau nggak diikuti seperti apa dan lain-lain. Kalau pendekatannya sih mestinya kalau kelas Google udah pasti terinformasi lengkap segala macam. Tapi kenapa mereka belum jalankan juga? Mungkin mudah-mudahan kita positive thinkingnya hanya ada hal-hal teknis atau administratif yang memang Google belum lengkap, karena Google kan cukup luas platformnya ya. Apakah semuanya harus disiapkan atau tidak, harus didaftarkan atau tidak. Nah, mana yang hal-hal yang harus dipenuhi sesuai requirement yang ada di pendaftaran PSSI itu